Bab 108, yang paling dekat dengan dewa. Diunggah oleh baca suara. Tidak, saya katakan kaki kiri pada sudut 40 derajat. Pusat gravitasi Anda harus sejajar dengan tumit kanan Anda karena itu adalah kaki pivot Anda. Apakah Anda mengerti? Menyimpang. Instruktur baru saja memecahkan cambuknya untuk membuat saya dalam posisi yang tepat ketika ia berkeliling Kla.ss. Sambil menggertakkan gigiku, aku menuruti dalam hati, menyesuaikan kaki kiriku untuk mematuhi teknik cacat instrukturku. Jika tidak, itu hanya berarti penundaan dalam sekapapun. Banyak makan malam yang diberikan kepada kami karena kami tidak akan diberi makan sampai semua orang telah dengan sempurna melewati posisi dan bentuk dari pelajaran hari itu. Hari-hari di institusi ini terdiri dari pelatihan tempur 8 jam, yang menurut saya agak cacat, kemudian meditasi untuk memelihara pusat ki kami sekitar 10 jam sesudahnya. 6 jam sisanya dibagi antara makan, mencuci dan tidur. Siswa yang pusatnya telah cukup berkembang untuk mempelajari teknik ki dipisahkan dari sisa kelompok dan ditempatkan ke dalam kelompok khusus tergantung pada kecocokan mereka. Mereka yang tidak dapat membangunkan pusat ki mereka harus dipindahkan, yang kemudian saya sadari bahwa itu benar-benar berarti dibuang. Bagi saya telah mengikuti regimen pelatihan instruktur sampai ke tulang selama 8 jam yang diberikan. Selama waktu yang diberikan untuk meditasi, saya akan tidur selama sisa 2 jam setelah benar-benar hanya bermeditasi selama 8 jam pertama, menggunakan waktu kami diberikan untuk tidur untuk menghilangkan semua sampah yang oleh instruktur dianggap sebagai seni bela diri dan melatih saya teknik sendiri. Satu-satunya informasi berguna yang diajarkan instruktur kepada kami adalah titik vital pada manusia, titik lemah. Teknik mereka adalah cara yang brutal dan tidak masuk akal dalam mencoba memberikan kerusakan pada poin-poin itu tanpa memperhatikan bagaimana lawannya bereaksi. Mereka mengajar dengan cara di mana, selama seseorang mengikuti langkah-langkah yang tepat, pengguna akan mencapai target mereka dan menimbulkan rasa sakit pada dirinya. Seperti yang saya katakan, tidak masuk akal. Saya menyembunyikan fakta bahwa pusat ki saya telah cukup berkembang untuk mempelajari teknik ki selama mungkin karena saya tahu bahwa begitu saya maju ke tingkat yang lebih tinggi, maka akan memberi saya lebih sedikit waktu bagi saya untuk berlatih sendiri. Satu keberuntungan saya pada waktu itu, saya akui, telah menemukan buku teknik ki karena menyembunyikan kehadiran pengguna. Saya telah menelan kata-kata dalam buku itu seperti air tawar di gurun tandus. Manual tekniknya kelas 1, tetapi saya telah mempraktikkan teknik tersebut sedemikian rupa sehingga memberi saya kemampuan untuk menyelinap ke perpustakaan di mana mereka memegang semua teknik ki. Sekarang saya berpikir kembali, saya mungkin tidak setinggi itu dalam kehidupan saya sebelumnya karena fakta bahwa saya hanya tidur selama 8-10 jam seminggu karena berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk membaca dan mempraktikkan teknik-teknik tersebut. Saya tahu tidak ada gunanya bagi saya untuk mencoba dan mempelajari semua teknik, jadi saya mempersempitnya dan hanya mempelajari seni ki yang paling bermanfaat bagi saya dalam jangka panjang. Saya menyadari bahwa, sementara perpustakaan telah diamankan, itu tidak benar-benar dijaga, alasannya adalah, bahkan jika seorang siswa memiliki Trespa.set di dalam, mereka tidak akan mampu mencari tahu sendiri bagaimana mempelajari teknik-teknik tersebut. Sama seperti manual yang saya temukan karena menyembunyikan keberadaan pengguna, manual teknik lainnya telah diisi dengan istilah dan jargon yang tidak akan diketahui oleh anak yatim atau remaja. Itu berarti, yang harus saya lakukan untuk mempelajari teknik-teknik itu adalah gambar-gambar kasar yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mempelajari dan menggunakan seni ki. Itu tidak mengejutkan saya saat itu, tetapi mengingat kembali sekarang, akan mudah untuk melihat bahwa saya tidak kekurangan menjadi anak ajaib. Hanya dengan mempelajari gambar-gambar pria itu, saya akan menamai pria itu Yo. Yang menunjukkan langkah-langkah untuk seni ki, saya dapat memahami bagaimana ki seharusnya mengalir di dalam tubuh saya untuk menjalankan teknik dengan benar. Seni ki pertama yang saya pelajari setelah masuk ke perpustakaan adalah serangkaian teknik gerak kaki yang ditingkatkan yang telah saya praktekkan sampai telapak kaki saya hampir menunjukkan tulang saya. Teknik ini terlihat seperti urutan tarian tap tanpa aliran ki yang tepat, tetapi begitu saya berhasil memasukkan aliran ki yang tepat ke pelengkap yang sesuai pada waktu yang tepat, saya dapat menghindari, memposisikan, menyelinap di belakang, pada dasarnya melakukan teleportasi dalam jumlah terbatas jarak. Saya masih ingat menggunakan seni itu, teknik yang saya kuasai dan disempurnakan untuk membuatnya lebih baik, untuk mengalahkan instruktur yang sama yang telah mencambuk saya berkali-kali tanpa alasan yang jelas. Raut wajahnya ketika aku menekan pedang kayu ke lehernya yang berkeringat, aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Matanya yang lebar, heran, gemetar ketika mulutnya menggantung, berusaha merangkai kata-kata untuk membentuk alasan kecil dan nyaman yang memungkinkannya menyelamatkan muka. Bahkan ketika saya berada di jalan untuk menjadi raja, teknik kaki yang telah saya kuasai dan buat sendiri membuat saya dengan nama panggilan seperti Untouchable, Godspeed, Mirage, Del. Namun, ketika aku datang ke dunia ini, tidak ada gunanya begitu inti mana aku cukup maju. Saya hampir tidak dalam jangkauan untuk menggunakan teknik yang pernah saya andalkan dan sepertinya jauh lebih mudah untuk menyulap dinding untuk memblokir proyektil apapun yang dilemparkan ke arah saya. Dengan mana yang begitu banyak dan semuanya, aku tidak pernah perlu mengatur dan mengontrol output mana saya. Gelombang sekarang. Sangat lucu bagaimana otak manusia mengingat saat-saat di masa lalu.
Semua kenangan yang ingin dilupakan orang itu sudah tertanam lebih dalam lagi ke dalam hipocampus. Kenangan kuno ini tentang masa kecilku yang sebelumnya telah tiba-tiba terbangun seolah-olah hidupku melintas di depan mataku seperti sapuan rendah sederhana dari tendangan lawan yang menghancurkan kedua kakiku secara bersamaan. Ketika saya terjatuh ke tanah, saya gagal menghindari pukulan tajam lain yang membuat bahu kanan saya terkilir. Aku benar-benar tak berdaya ketika aku mengalihkan pandangan antara pria yang telah membuatku sedemikian besarnya dan lengan kiriku yang terputus itu ada di tangannya. Winsome telah memberitahu saya bahwa rasa sakit yang dirasakan dalam domain ini sangat berkurang. Jika itu benar-benar terjadi, seberapa besar penderitaan ini jika itu benar-benar terjadi pada saya? Orang yang bertanggung jawab atas cedera fana saya saat ini mendekati saya dengan ekspresi campuran, memberi saya anggukan singkat ketika dia menjentikkan jarinya. Cukup, katanya saat dunia memudar menjadi hitam. Dan, seperti itu, saya bangun lagi dengan semua anggota tubuh saya terpasang dan tidak terputus. Aku segera meringkuk ke posisi merangkak dan melemparkan sisa makanan terakhirku saat aku menghela napas. Muntah saya segera menghilang di kolam safir kecil tempat saya bermeditasi. Saya tidak yakin apakah saya basah karena cairan ajaib tempat saya dikelilingi atau karena banyaknya keringat dan debu yang telah saya keluarkan dari menekankan. Tidak, biarkan aku melanjutkan, aku berhasil tersedak di antara napas. Bocah manusia memiliki tekad yang mengagumkan. Berapa banyak waktu yang telah berlalu, Winsome? Suara yang dalam dan terkontrol yang sama dengan suara yang telah menghancurkan sebagian besar 206 tulang di tubuh saya bertanya dengan tenang. Sekitar 5 menit sudah selesai, kata Winsome singkat. Jadi kira-kira 1 jam sudah padot set untuk kita di sana. Lelaki kurus dengan kepala yang dicukur itu berkomentar dengan cara yang tidak kecewa atau sombong, hanya tanpa basa-basi. Saya menganggap pembicaraan kedua asura itu dengan rasa penasaran yang melelahkan sembari mengusap muntah dari bibir saya. Lagi, aku menuntut dengan putus asa, duduk kembali dalam postur meditasi yang telah diajarkan Winsome kepadaku di tengah kolam suci ini. Asura yang bercukur itu mengangguk setuju dan duduk menghadap saya dalam posisi yang sama persis seperti ketika saya berada dan bertukar pandangan dengan Winsome, mengisyaratkan dia untuk memulai. Sekali lagi, cairan safir bercahaya naik di sekitar kami dan menyelimuti Asura di depanku dan diriku sendiri. Saya segera diliputi oleh sensasi hangus yang sudah dikenal yang telah membanjiri saya beberapa lusin kali terakhir kami melakukan ini, dan sekali lagi, visi saya menjadi gelap ketika saya menunggu dengan cemas untuk diri saya sendiri dan Asura untuk muncul kembali di neraka yang merupakan fasilitas pelatihan mental di mana saya baru saja terbunuh. Pikiranku perlahan kembali beberapa jam sebelum semua ini, ketika kami baru saja meninggalkan kastil klan Indrat. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ***. Kesal akan menjadi cara yang ringan untuk menggambarkan keadaan pikiran saya setelah Lord Indrat memutuskan bahwa saya tidak cocok untuk melihat atau bahkan berkomunikasi dengan ikatan saya sendiri selama masa tinggal kami. Dia menjelaskan secara eksplisit bahwa kehadiran saya akan menghambat kemajuan pemulihan dan pelatihan Sylvie. Perasaan aneh dipisahkan sepenuhnya dari Sylvie. Biasanya, bahkan ketika ikatan saya sedang tidur, saya masih merasakan kehadirannya. Tiba-tiba setelah itu menarik kembali seperti saat itu di ruang bawah tanah janda krip membuatku merasa kosong, hampir seolah-olah anggota badan telah ditarik. Ayo, ada beberapa orang yang aku ingin kamu temui. Asura berhenti dan kemudian melanjutkan. Yah, hanya satu orang yang secara spesifik aku ingin kamu temui, untuk saat ini. Bahkan setelah melintasi jembatan, Winsome tidak banyak menjelaskan lokasi tempat latihan kami, sebagian besar tetap diam ketika kami menuruni gunung yang curam. Saat kami turun, suasananya berubah drastis. Warna hilang ketika kami dikelilingi oleh kanvas suram dari batu abu-abu dan kayu busuk. Lautan awan yang tampak begitu jauh sekarang berada tepat di atas kita, dan sepertinya lapisan kabut adalah perbatasan antara surga dan yang terasa seperti api penyucian. Kami pasti sengaja berjalan menuruni sisi gunung yang paling curam karena sebagian besar waktu kami turun secara vertikal. Winsome dengan samar menjelaskan kepada saya bagaimana penggunaan seni mana untuk menjelajah turun dilarang, ada hubungannya dengan tradisi dan menjadi layak. Karena tradisi ini, perjalanan yang akan memakan waktu beberapa menit memanjang menjadi berjam-jam. Kami di sini, Winsome mengumumkan secara merata tanpa ada tanda-tanda kelelahan di dalam zona peningkatan tekanan dan kepadatan udara rendah ini. Dia menatap tajam ke akar mati yang menjorok keluar dari celah di antara dua batu. Kita akan berlatih di sini. Aku bergumam di antara napas, menatap ke akar yang tidak penting yang membuat Winsome tampak begitu terpaku. Pegang tanganku, jawabnya, mengabaikan pertanyaanku saat dia menjangkau ke arahku. Segera setelah saya memegang tangannya, Asura itu menyentak saya ke arahnya, mengayunkan saya ke tempat akar itu macet. Bahkan sebelum saya sempat berteriak kaget, pemandangan berubah dan saya berada di semacam gua kecil, gua yang sama dengan tempat saya sekarang. Winsome muncul di belakangku tidak lama setelah itu, dan mengambil pimpinan, menuju ke arah kolam bercahaya yang selama ini aku lihat. Senang bertemu denganmu lagi, Cordry, Winsome tiba-tiba menyapa siapapun. Senang melihatmu juga, Penatua Winsome. Dan Anda harus menjadi manusia, Arthur Lewin, benar. Saat itu,
Sosok yang bisa aku sumpah tidak ada di sana sebelumnya tiba-tiba tepat di depan kami. Itu adalah Asura yang sama dicukur dan ramping yang telah duduk di depan saya sekarang. Orang ini sama sekali tidak dapat dibedakan atau luar biasa. Dia mengingatkan saya pada seorang beku, seseorang yang telah memilih untuk melepaskan cara-cara duniawi, kecuali dia tidak mengenakan jubah tetapi tunik yang ringan dan ketat. Satu-satunya ciri unik yang dimilikinya adalah keempat mata coklatnya, tetapi bahkan fakta itu tampak jelas. Setiap satu dari empat matanya memancarkan kebijaksanaan tenang yang berbeda dari pandangan Lord Indrat yang diam-diam menakutkan. "Iya, senang bertemu denganmu," jawab saya setelah dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan saya. "Arthur, ini teman dekatku, Cordry. Dia adalah klan Tiestes dari ras Asura Pantheon seperti Aldir, yang kamu temui di kastil terapung di Dicaten," diperkenalkan Winsome. "Dia telah mengajari saya tentang 8 ras Asura dan klan besar yang berafiliasi. Perlombaan Pantheon adalah satu-satunya ras Asura yang berpengalaman dalam apa yang saya ciptakan sebagai seni mana jenis netral. Perlombaan Basilis, ras yang berasal dari klan Fritra, adalah satu-satunya ras yang mampu melukai jenis seni mana. 6 ras Asura yang tersisa, termasuk ras naga yang Lord Indrat, Sylvia, dan Winsome adalah bagian dari, mengadakan seni mana jenis mana yang berbeda. Sementara ras naga ditakuti untuk seni mana aether yang begitu unik dan misterius, itu masih dianggap tipe penciptaan. Tentu saja istilah Asura untuk kreasi, netral, dan jenis mana pembusukan seni berbeda untuk setiap ras tetapi saya hanya membakukannya untuk kewarasan saya sendiri. Tidak ada waktu bagi kami untuk membahas apa sifat-sifat khusus yang diadakan setiap ras karena saat itulah kami tiba di rumah Penatuarinia, tetapi saya memiliki perasaan bahwa saya akan mempelajarinya nanti. "Apakah Lord Indrat benar-benar memberimu bola aether?" Bahkan suara Cordry membuatku keluar dari jalur pikiranku ketika dia memandang Winsome dengan cemas. "Iya, itu di sini." Winsome kemudian mengeluarkan benda berbentuk bola seukuran telapak tangannya, mengungkapkannya kepada Cordry. "Lord Indrat benar-benar banyak berinvestasi pada manusia ini," desahnya, mengagumi bola itu. Winsome melihat ke belakang untuk menatapku, "Aku sudah bilang begitu, sebelum berbalik. Arthur, datang dan duduk di sini bersama kami. Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana pelatihan Anda akan dimulai." Cordry memberi isyarat padaku dengan tangannya saat dia duduk. Winsome berspekulasi bahwa yang terbaik untuk pelatihanmu adalah memulai denganku daripada dia karena beberapa alasan. Pertama, tubuh dan inti mana Anda hampir tidak cukup kuat untuk menangani jenis pelatihan yang bahkan mampu dilakukan oleh para Asura muda. Jika sumber daya tidak tersedia dengan mudah, kami akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa dekade agar Anda dapat menyerap secara fisik apapun yang diajarkan oleh kami. Asura bernama Cordry melihat bola di tangan Winsome sebelum melanjutkan. "Untungnya, kita memiliki bola aether. Apa sebenarnya aether orb ini?" Saya tahu dia mengharapkan saya untuk menanyakan hal ini. "Arthur, kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi ras naga dianggap sebagai ras Asura yang dianggap paling dekat dengan menjadi dewa. Ya, dewa yang sebenarnya. Alasannya adalah kenyataan bahwa kita memiliki kemampuan untuk memanipulasi aether. Aether adalah material, yang mengalir ke seluruh alam semesta. Seperti yang Anda ketahui dari menerima kehendak Lady Sylvia, aether mengandung kekuatan untuk memanipulasi waktu dan ruang itu sendiri, seperti yang baru-baru ini Anda alami dari Lord Indrat. Banyak kemungkinan aether tetap tidak dapat dipahami bahkan oleh klan Indrat, tetapi satu artefak yang tetap dimiliki kita sejak awal sejarah klan kita adalah aether orb. Bola aether adalah harta yang memungkinkan klan kami untuk mendapatkan sekilas kekuatan yang dimiliki aether. Seseorang menjadi kemampuan untuk memisahkan tubuh dari jiwa. Bola itu juga memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu. Dengan dua kemampuan yang dimiliki oleh aether orb, akan mungkin untuk melatih Anda pada kecepatan dan efisiensi yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Karena hubungan dekat yang dimiliki klan Tiestes dan klan Indrat, Lord Indrat pada suatu waktu telah memberi kita hadiah untuk penggunaan sementara harta ini, Cordry melanjutkan untuk Winsome. Ingat aku memberitahumu bahwa Lord Indrat telah menempatkan sejumlah besar sumber daya untuk memastikan kamu akan siap untuk pertempuran yang akan datang. Seiring dengan bola, Lord Indrat telah mengizinkan kami untuk menggunakan tempat latihan eksklusifnya. Cairan yang kaya ether di dalam kolam itu akan membantu mempercepat latihan Anda dan menyembuhkan luka yang akan Anda derita selama proses ini. Cordry di sini adalah guru yang berbakat dan sangat dihormati di klan Tiestes. Dia akan bertanggung jawab untuk bagian pertama pelatihan. Winsome memberi Cordry anggukan keras ketika mereka berdua berdiri kembali. Jadi, apa tepatnya yang akan kita lakukan untuk bagian pertama dari pelatihan? Saya bertanya, hampir dengan malu-malu. Winsome menjawab, suaranya terdengar hampir licik. Kamu akan bertarung melawan Cordry dalam keadaan jiwa, dan kamu akan sekarat. Lagi dan lagi.